Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Toksikologi Lingkungan, di mana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Siti Aisyah, ada Anissa Rahmatina, ada Firda Wahyuni, Syahrial Munada, dan juga Rizkia Aisyah Tunisa. Nah, jadi video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan cara kerja serta kegunaan dari alat parameter yang kita gunakan pada saat praktikum di lapangan. Nah, pada saat praktikum kemarin kami menggunakan 4 alat, yaitu ada deometer, ada termometer, ada pH meter, dan juga ada seksi disk. Deometer digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam air atau larutan dengan satuannya miligram per liter. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen (DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Cara menggunakan alat deometer yaitu memasukkan sampel air ke dalam gelas sampai kurang lebih 2 cm. Lalu, letakkan alat deometer ke dalam gelas sampel tersebut dan nyalakan alat deometer. Tunggu hingga beberapa menit untuk mendapatkan angka yang menunjukkan berapa persen kadar oksigen yang ada di dalamnya. Dan adanya tanda bintang pada alat deometer ini menunjukkan bahwa kandungan pada sampel air yang didapatkan mengandung adanya toksik. Alat yang selanjutnya adalah termometer. Alat ini biasanya kita gunakan untuk mengukur suhu udara atau suhu air. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang menggunakan indera peraba, namun semakin berkembangnya teknologi, pada zaman sekarang kita mengukur suhu menggunakan termometer ini sebagai alat pengukur suhu yang akurat. Bagaimana sih cara penggunaan termometer untuk mengukur suhu udara? Untuk mengukurnya kita menggunakan termometer, misalnya pada lingkungan tersebut terdapat pohon, kita dapat menggantung pada ranting pohon, kemudian menunggunya sekitar 15 menit hingga pengukuran pada termometer tersebut berhenti pada suhu yang terdapat pada lingkungan tersebut. Biasanya skala termometer ini berada pada minus 10 derajat hingga 110 derajat. Untuk satuannya biasanya yang digunakan orang adalah Celsius. Perubahan suhu udara di suatu tempat dengan tempat yang lain itu bergantung pada ketinggian tempat dan letak astronomis. Perubahan suhu karena perbedaan ketinggian jauh lebih cepat daripada perubahan suhu karena perbedaan letak tempat. Biasanya perubahan suhu ini berkisar 0,6 derajat Celcius hingga kenaikan 100 meter. Nah, bagaimana sih kalau untuk mengukur suhu air? Jadi, termometer ini biasanya dapat kita celupkan pada air, kemudian kita diamkan beberapa menit. Untuk mencelupkannya, jangan seluruh termometer kita celupkan. Biasanya pada termometer terdapat warna merah di paling bawah. Jadi, kita mencelupkannya sudah sampai warna merah itu saja. Kita tunggu beberapa menit sampai suhu pada termometer tersebut berhenti. Alat yang akan digunakan selanjutnya ketika melakukan praktikum di lapangan yakni pH meter. Untuk mengukur tingkat keasaman larutan asam di dalam air atau pH, digunakanlah alat analisis air yang biasa disebut dengan pH meter atau pH pen digital. Kadar asam air merupakan salah satu faktor penentu utama kelangsungan biota air di dalam kolam atau tambak. Nah, sebelum menggunakan pH meter ini, sebaiknya terlebih dahulu melakukan proses kalibrasi. Apa sih itu proses kalibrasi? Yakni menyesuaikan alat dengan menggunakan buffer pH atau larutan dengan nilai keasaman yang sudah diketahui untuk berbagai tingkatan suhu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai asam dan juga pH.
Asam secara umum itu merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 7. Nah, dalam definisi modern, asam ini adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut juga dengan basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Suatu asam ini bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk yang namanya garam. Selanjutnya, pH. Apa sih itu pH? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Konsep pH sendiri diperkenalkan pertama kali oleh kimiawan asal Denmark yang bernama Søren Peder Lauritz pada tahun 1909. Alat ukur keasaman pada air tersebut digunakan untuk mengukur kandungan pH atau kadar keasaman pada air yang dimulai dari pH 0 sampai dengan pH 14, di mana pH normal memiliki nilai 6,5 hingga 7,5. Sementara bila nilai pH lebih dari 6,5 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat asam. Sedangkan pH yang kurang dari 7,5 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tertinggi, sedangkan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan yang tertinggi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan dengan menggunakan alat pH meter ini pada titik atau lokasi air yang berada di lingkungan FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang bertujuan untuk mengetahui kandungan derajat keasaman air yang berada pada titik atau lokasi tersebut. Alat pH meter ini berbentuk persegi panjang yang berwarna kuning dan hitam pada salah satu bagian ujungnya. Sebelum menggunakan alat pH meter tersebut terlebih dahulu, kita mencari titik atau lokasi yang ingin kita uji coba atau yang ingin kita ketahui kandungan derajat keasamannya. Ketika sudah menemukan tempat atau lokasi air yang akan diuji coba tersebut, langsung saja kita menggunakan alat pH meternya. Cara menggunakan alat pH meter tersebut yaitu yang pertama, mengambil sampel air yang ingin diukur kadar pH-nya. Yang kedua, nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Yang ketiga, memasukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji coba. Yang keempat, pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan bergerak secara acak. Yang kelima, tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Yang keenam, hasil akan terlihat di display digital. Nah, pada saat melakukan pengamatan tersebut, hasil yang kami dapatkan yaitu menunjukkan angka 7,8, yang artinya pH atau kadar derajat keasaman pada air tersebut itu keadaannya normal. Nama alat yang kami gunakan di video ini yaitu alat Cesidex yang bertujuan untuk mengetahui kekeruhan dari air yang ada di depan Fakultas FISIP. Alat Cesidex ini bentuknya seperti lempengan cakram yang permukaan cakramnya berwarna hitam dan putih dengan arsiran 4 bagian pada lempengan cakramnya. Lempengan dari Cesidex ini dilengkapi dengan tali yang sangat kuat untuk mengangkat beban dari alat Cesidex ini, dan tali ini juga berfungsi untuk mengukur kedalaman air dari dasar hingga ke permukaan. Pada saat alat Cesidex ini ditenggelamkan secara perlahan ke dalam air hingga alat Cesidex ini tidak terlihat lagi dari permukaan. Kemudian diangkat secara perlahan apabila tidak terlihat lagi dari permukaan dan sudah sampai ke bagian dasar air. Hasil yang didapatkan setelah pengamatan yaitu ukuran kedalaman air dari dasar hingga ke permukaan adalah 40,7 meter dengan warna air kuning kecoklatan keruh.